Sebelum lanjut episode 109-110 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Adalah acara kecil. Episode 109. Setelah mendengar apa yang dikatakan Betty, Richard Cannon bertanya, acara apa itu? Ini adalah acara kecil yang diadakan oleh Kamar Dagang di Central City. Jawab Betty. Kamar Dagang. Nah, bagi Betty, acara tersebut akan dianggap kecil jika tidak dihadiri oleh bos-bos multijutawan yang memiliki perusahaan bernilai miliaran. Richard bertanya kepada Betty tentang alamatnya. Dia harus pergi dan melihat-lihat. Selain itu, Gracia akan berdandan untuk ini, kan? Itu adalah kesempatan. Tuan muda, Anda harus mengenakan pakaian formal jika Anda ingin pergi. Ada jas biru, putih dan hitam di lemari kamar hotel Anda. Saya pribadi merasa bahwa Anda terlihat lebih baik dalam setelan hitam. Saya akan mengirim undangan surat untukmu sekarang. Kata Betty. Oke. Richard harus keluar dari sini dan pergi ke hotel dengan mobil. Sekarang sudah cukup larut. Tuan muda, apakah Anda menginap dengan baik di hotel tadi malam? Tanya Betty. Tidak buruk. Jawab Richard. Dia tidur nyenyak semalam. Rasanya sangat nyaman untuk beristirahat di bintang 5 hotel. Senang untuk mendengarnya. Kata Betty. Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang. Kata Richard. Selamat tinggal, Tuan muda. Kata Betty. Setelah berjalan keluar dari gedung, Richard naik taksi ke hotel. Sudah jam 6 di malam ketika dia sampai di sana. Setelah sampai di lantai, dia mengeluarkan kartu akses untuk memasuki suite-nya. Tiba-tiba, dia melihat Sabrina Yalden membuka pintu, dia mengenakan gaun malam yang indah. Gaun itu sangat ketat sehingga menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Tulang selangkanya juga terungkap. Dia terlihat sangat seksi. Wow, sosoknya sangat bagus. Pikir Richard. Richard menatapnya selama beberapa detik. Ah, bagaimanapun, dia adalah seorang selebriti. Ini diberikan bahwa dia akan memiliki sosok yang baik dan wajah yang cantik. Tapi, kemana dia pergi? Pikir Richard. Sabrina mengerutkan kening ketika dia melihat Richard. Oh tidak. Jangan cabul ini lagi, dia pikir. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di suite ini? Tidak mungkin. Tarif menginap satu malam di suite ini adalah 50 atau 60 ribu dolar. Bagaimana bisa seorang penggemar gila seperti ini mampu membelinya? Ini tidak mungkin. Tetapi, Richard membuka pintu dengan kartu akses dan langsung masuk. Sabrina terkejut bahwa dia tinggal di sini selama satu malam lagi. Dia menghabiskan lebih dari 100 ribu dolar. Apakah dia tidak akan merasa sedih menghabiskan uang sebanyak itu? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin melakukan sesuatu padaku? Sabrina merasa harus waspada. Ada terlalu banyak orang mesum saat ini. Richard bahkan menatapnya dengan cara seolah-olah dia akan melecehkannya secara seksual. Ini mengerikan. Saya seorang selebriti. Bagaimana dia bisa menatapku seperti itu? Sabrina dikuasai amarah. Namun, dia sedang terburu-buru. Kalau tidak, dia akan mengetuk pintunya dan bertanya apa niatnya. Dia mendengus dan mengikuti stafnya ke bawah. Dia harus menghadiri acara di Imperial Hotel sekarang. Sabrina bertanya ketika dia melihat sebuah Rolls-Royce diparkir di pintu masuk utama hotel, apakah ini mobil yang menjemputku? Pengawalnya bingung. Dia menjawab, saya rasa tidak. Tidak. Tolong konfirmasikan 2 kali untukku sekarang. Kata Sabrina. Apakah kamu sedang bercanda? Bagaimana mungkin mobil ini bukan untuk saya? Dia pikir. Pengawal itu berjalan mendekat dan bertanya singkat. Kemudian, dia berjalan kembali dan berkata, mobil ini disiapkan untuk seseorang bernama Tuan Cannon. Cannon. Siapa Cannon? Sabrina bertanya. Sabrina mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini adalah layanan paling eksklusif yang disediakan oleh hotel. Hanya ada beberapa orang yang berhak atas layanan ini. Dia belum pernah mendengar tentang Cannon ini sebelumnya. Dia menatap Rolls-Royce dan berpikir, saya selalu menginap di hotel ini. Juga, saya adalah selebriti terkenal. Bagaimana saya tidak berhak mendapatkan layanan ini? Mobil kita ada di sini. Kata pengawal itu. Ini adalah mobil kelas Mercedes S. Itu masih tidak sebagus Rolls-Royce. Melihat mobil ini, Sabrina mendengus pelan dan masuk ke mobil. Sopir menyalakan mobil dan mengemudi. Sabrina tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela dan berpikir, siapa sebenarnya Tuan Cannon itu? Untuk berpikir bahwa dia akan berhak untuk layanan semacam ini tetapi bukan dia. Dia bingung. Tiba-tiba, dia melihat pengemudi membuka pintu mobil ketika dia mendapatkan. Lebih jauh dari hotel. Seorang pria berjas masuk ke dalam mobil. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, dia terlihat baik dari kejauhan. Selain itu, auranya sangat kuat dan dia terlihat sangat muda. Dia harus menjadi pria yang tampan. Sabrina membuang muka ketika dia tidak bisa lagi melihatnya.
Dia berpikir, kenapa aku tidak sadar ada pria tampan yang kaya raya di hotel ini? Yah, aku akan meminta informasi lebih lanjut kepada resepsionis ketika aku kembali. Dia pikir. Kemudian, dia menutup matanya. Kamar dagang. Gracia Jordan mengenal beberapa orang setelah diperkenalkan oleh Susan Sun. Namun, banyak dari mereka ada di sini untuk bisnis. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik dengan program pelatihan Gracia. Selain itu, perusahaan Gracia sama sekali tidak terkenal. Mereka kehilangan minat ketika mereka mengetahui bahwa perusahaannya berlokasi di alun-alun. Tempat itu terlalu terisolasi bagi mereka. Meskipun Gracia sedikit kecewa, dia telah memutuskan untuk bekerja lebih keras untuk perusahaannya. Gracia melihat Susan bertengkar dengan seseorang ketika dia keluar dari kamar mandi. Dia dengan cepat pergi dan berdiri di samping Susan. Dia bertanya, "Ada apa?" "Hei, kamu baru saja menabrakku. Kamu tidak meminta maaf padaku sama sekali, dan kamu bahkan memercik air pada saya." Susan memarahi orang itu dengan marah. Susan sangat marah. Dia sedang melakukan percakapan yang baik dengan seseorang ketika wanita itu menabraknya. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia awalnya tidak marah sama sekali. Namun, wanita itu tidak hanya tidak meminta maaf padanya, dia bahkan menyalahkan Susan karena menabraknya. Setelah bertengkar beberapa saat, dia bahkan memercikkan air ke tubuh Susan. Susan memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Gracia marah ketika dia melihat riasan Susan telah rusak. Bagaimana dia bisa membiarkan temannya diganggu? "Hei, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" kata Gracia dengan marah. Wanita kasar itu sangat cantik. Dia mengenakan beberapa pakaian dan aksesoris bermerek. Perhiasan yang dia kenakan bernilai beberapa juta dolar. Gracia tahu karena dia melihat perhiasan yang sama persis saat dia menyewa perhiasan barusan. Karena itu, wanita ini pasti sangat kaya. Namun, bagaimana dia bisa menggertak orang meskipun dia punya banyak uang? Bagaimana dia bisa memercikkan air ke orang lain? Dia seharusnya tidak bersikap seperti ini. Namun, sebelum Gracia bisa bereaksi, wanita itu mengangkat tangannya dan memercikkan air ke wajahnya. Air mengalir di wajahnya dan menetes ke pakaiannya. Rambut dan pakaiannya basah semua. "Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku?" Wanita itu mencibir. "Ah, Gracia," seru Susan. Melihat Gracia diperlakukan sedemikian rupa, Susan bahkan lebih diliputi amarah sekarang. "Saya baik-baik saja," Gracia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Gracia menyeka air di wajahnya dengan tangannya. Untungnya, riasannya tidak rusak karena dia tidak memakai banyak. Dia cantik secara alami. Dia tampak menyedihkan sebagai gantinya ketika wajahnya basah. "Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Pakaianmu basah semua," kata Susan dengan marah. Gracia menghentikannya dan berkata, "Mari kita lupakan saja." Terdengar suara jepret. Kemudian, wanita itu datang dan mengambil gelas anggur lagi. Kemudian, dia memercikkan anggur ke wajah Gracia lagi. Pakaian Gracia sangat basah sekarang. "Siapa bilang kamu bisa melupakannya begitu saja?" Wanita itu mencibir. "Siapa yang mengundang kalian berdua untuk ini peristiwa? Apakah Anda pikir itu adalah tempat bagi Anda untuk meminta bantuan? Anda merusak reputasi kami." Susan mau tidak mau mengangkat tangannya dan menamparkan wanita itu. Meskipun dia tidak terlalu kaya, dia masih memiliki tabungan beberapa juta dolar. Apakah dia masih dianggap miskin? Terdengar suara keras. Susan menamparkan wajah wanita itu. "Beraninya kamu menamparku. Apakah kamu tahu siapa aku?" kata wanita itu dengan marah. Pada akhirnya, keduanya saling bertarung. Setelah melihat ini, Gracia berlari untuk membantu Susan segera. Gracia jarang bertarung. Namun, bagaimana dia bisa mengabaikan ini ketika temannya diganggu? Keduanya bertarung melawan wanita itu. Wanita itu berteriak, "Kalian berdua akan mati hari ini." Terdengar suara dentuman keras lagi. Wanita itu mengambil sebotol anggur merah dari meja dan melemparkannya ke perut Gracia. Gracia jatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Air mata sudah menggenang di matanya. Suara keras lainnya terdengar di seberang aula. Susan membantu Gracia untuk bangun ketika dia melihatnya jatuh. Namun, wanita itu mengambil ini kesempatan dan menamparkan wajah Susan dengan keras, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Gracia menahan rasa sakit yang tajam dan membantu Susan untuk bangun. Namun kali ini, wanita itu mengangkat tumitnya yang tajam dan menendang perut Gracia. Dia merasa sangat sakit sehingga seolah-olah dia ditikam oleh pisau. Dia langsung menangis. Air matanya mengalir. Episode 110. Gracia Jordan jarang menangis. Namun, dia benar-benar kesakitan. Dia merasa seolah-olah ujung tajam dari sepatu hak tinggi telah menembus dagingnya. Wanita itu bahkan memukul perutnya dengan sebotol anggur. Gracia ingin menahannya dalam diam,
tetapi air matanya mengalir di pipinya tak terkendali. Dia menekan perutnya dengan tangannya dan bangkit dari lantai. Wanita itu sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba menendang Gracia, membuatnya tersandung ke belakang karena ketakutan. Sayangnya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Sebuah meja terlempar. Situasinya benar-benar kacau. Orang-orang yang berpartisipasi dalam acara segera mengelilingi mereka. Sangat menarik untuk melihat tiga wanita cantik berkelahi. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku kenal salah satunya. Dia dari keluarga emas. Siapa dua lainnya? Salah satu peserta bertanya. Entahlah. Dilihat dari pakaian mereka, mereka terlihat seperti bukan dari keluarga kaya. Tidak heran mereka dipukuli. Sepertinya mereka tidak seharusnya berada di sini. Kata orang lain. Kurasa itu tidak benar. Mereka memakai perhiasan. Ada begitu banyak berlian di sana. Kurasa perhiasan itu pasti sangat mahal. Nyonya Jessica, Anda dari keluarga kaya. Jadi, saya kira Anda tidak tahu bahwa ada toko di luar sana yang menyewakan perhiasan. Yah, saya pernah melihat perhiasan mereka di toko itu sebelumnya. Bos. Salah satunya memakai kalung yang harganya 3 atau 4 juta rupiah. Yang satu lagi lebih murah, harganya sekitar 300 ribu rupiah saja. Wow, kenapa mereka harus menyewa kalung seperti ini? Aku tahu benar. Ini sangat konyol. Mereka seharusnya datang ke sini tanpa memakai perhiasan jika mereka tidak memilikinya. Apa gunanya menyewanya? Untuk pamer. Gracia merasa tidak berdaya ketika dia mendengar orang-orang berbicara di belakangnya. Dia datang ke sini untuk mencari peluang bisnisnya. Dia tidak di sini untuk memamerkan perhiasan. Bagaimana dia bisa menemukan perusahaan manapun untuk bekerja sama dengan perusahaannya jika dia tidak menghubungkan dirinya dengan lebih banyak orang? Gracia bangkit dari tanah. Dia menutupi perutnya dengan tangannya dan mencoba menahan nyeri. Susan terkejut saat melihat wajah Gracia memucat. Gracia dipukuli 2 kali. Memikirkan hal ini, Susan bangkit dan berlari. Dia bertanya dengan gugup, Gracia, kamu baik-baik saja? Ah! Wanita itu mengangkat kakinya lagi dan menendang Susan kali ini. Susan kehilangan keseimbangan dan jatuh ketika wanita itu mengenai kakinya. Dia meringis kesakitan. Dia memegang kakinya dengan tangannya. Gaun malamnya telah terkoyak oleh tumit tajam wanita itu. Dia bahkan berdarah. Susan merasa sangat sakit sehingga dia menangis. Ah! Kamu bahkan tidak bisa menerima 2 atau 3 pukulan. Wanita itu datang dan mencibir. Dia berjongkok jatuh dan menamparkan wajah Susan. Terdengar suara dentuman keras. Pipi Susan menjadi merah setelah ditampar oleh wanita itu. Beraninya kau menamparkan wajahku sekarang. Yah, aku akan mengalahkanmu sekarang juga. Wanita itu mencibir dan mengangkat tangannya lagi untuk menamparkan Susan. Susan memiliki temperamen yang buruk. Dia akan menangis. Namun, dia mengertakkan gigi dan melawan. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipukuli seperti ini? Beraninya kau mencoba melawan, kata wanita itu dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Susan lagi. Suara tamparan itu sangat keras dan jelas. Kaki Susan terluka dan dia tidak bisa bangun. Wanita itu menamparnya beberapa kali berturut-turut. Dia mulai merasa pusing. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangannya. Apakah kamu masih berusaha melindungi wajahmu? Benar-benar tidak tahu malu. Wanita itu berkata dengan jijik. Dia terus menendang Susan. Ujung tajam sepatu hak tingginya menusuk perutnya. Susan berteriak sekuat tenaga. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir pingsan. Bagaimana bisa seorang wanita seperti dia menanggung rasa sakit seperti ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuatku menyesal sekarang? Nah, apakah kamu tidak punya otak? Beraninya kamu mencoba untuk berbicara kembali ketika aku bertemu denganmu secara tidak sengaja. Aku benar-benar akan mengalahkanmu sekarang. Wanita itu berkata sambil terus menendang Susan. Susan berteriak. Namun, wanita itu tertawa bahagia. Dia menikmati dirinya sendiri dalam kesenangan balas dendam. Ada suara gertakan keras lainnya. Tiba-tiba, suara botol anggur yang pecah di tanah bisa terdengar dengan jelas. Hentikan sekarang juga. Gracia berkata dengan suara serak. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap Gracia. Dia baru saja memecahkan sebotol anggur dan sekarang dia memegang botol lain di tangannya. Apakah dia berencana untuk menghancurkan botol itu padanya? Wanita itu mencibir, apakah kamu mencoba memukulku dengan botol anggur? Aku, Kalista Gold, tidak pernah takut pada siapapun. Setelah mengatakan itu, dia terus menendang Susan. Aku bilang, hentikan sekarang. Gracia menatapnya dengan dingin dan berkata. Sangat sulit bagi Gracia untuk menjaga keseimbangannya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dia bahkan mungkin mengalami beberapa luka dalam. Beraninya kau memintaku untuk melakukan sesuai dengan apa yang kau katakan. Nah, datang ke sini sekarang.
Aku akan berhenti menendangnya jika kamu datang ke sini. Kalista menyeringai. Gracia menutupi perutnya dan berjalan kesakitan, Susan berjuang di tanah karena Kalista masih menginjak perutnya dengan salah satu tumitnya. Kalista tersenyum jahat. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke Gracia. Dia mengulangi, datang ke sini sekarang. Gracia berjalan ke arahnya sambil memegang botol anggur dengan erat. Ayo, pukul aku, kata Kalista sambil mencondongkan tubuh ke arah Gracia. Dia tampak seolah-olah dia siap untuk dipukuli oleh Gracia. Gracia memegang botol anggur dengan erat di tangannya. Kalista jelas memprovokasi dia. Dia sangat ingin menjatuhkan Kalista. Setelah ragu-ragu sejenak, Gracia tidak berani melakukannya. Ini karena Gracia tidak akrab dengan tempat ini. Dia juga tidak memiliki orang lain yang mungkin dia kenal di sini. Selain itu, perusahaannya berada dalam situasi kritis. Dia harus berbuat salah di sisi hati-hati. Wanita ini mungkin berasal dari keluarga berpengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu. Berani membuat keributan. Gracia memutuskan untuk berhenti berkelahi dengannya. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini bersama Susan jika mereka terus bertengkar. Jika bukan karena perusahaannya, Gracia akan memukul wanita itu tanpa ragu-ragu. Tapi untuk saat ini, dia harus menahan amarahnya karena ada hal lain yang harus dia urus. Mari kita berhenti berkelahi dan pergi sekarang, kata Gracia. Pergi. Sial. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kata Kalista. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Gracia. Terdengar suara dentuman keras. Wajah Gracia langsung menjadi merah. Bekas jari di wajahnya jelas terlihat. Gracia memegang botol anggur dengan erat. Dia menahan setiap dorongan untuk menghancurkan botol itu ke Kalista. Namun, dia kembali sadar ketika dia mendengar Susan menangis. Apakah kamu sudah selesai? Kata Gracia dengan tenang. Tidak, teriak Kalista. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Gracia lagi. Gracia menatapnya dengan dingin. Dia bahkan tidak bisa menangis lagi. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Juga, mengapa kamu memegang botol itu? Kata Kalista. Kemudian, dia mengambil botol itu dari tangan Gracia dan akan langsung menghancurkannya ke Gracia. Gracia mengepal dan menatap Kalista dengan dingin. Namun, Kalista, jangan terlalu banyak membuat masalah. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar di aula. Itu adalah Quintus Xavier, Presiden Glory Day Group. Dia juga penyelenggara acara oleh Kamar Dagang. Kalista menurunkan botol anggur di tangannya. Dia melihat ke arah Quintus, yang berjalan ke arahnya. Paman Xavier, mereka berdua baru saja memukulku. Kupikir aku harus memberi mereka pelajaran. Kata Kalista. Yah, kurasa itu sudah cukup. Acara tidak akan bisa dilanjutkan jika kamu memukul mereka dengan anggur ini botol. Quintus berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak seolah-olah dia tidak peduli dengan Gracia dan Susan sama sekali. Kalista mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak serius memukul kepala Gracia dengan botol anggur. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali jika dia melakukan itu. Dia juga tidak ingin membuat masalah besar seperti itu. Namun, dia harus melampiaskan amarahnya karena dia baru saja dipukuli. Setelah menamparkan Gracia dan menendang Susan beberapa kali, Kalista masih merasa itu belum cukup. Paman Xavier, saya tidak akan memukul mereka dengan botol anggur ini. Tapi, bisakah Anda memberi saya 3 menit lagi? Kata Kalista. Quintus melirik Gracia dan Susan. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, cepat, kamu benar-benar suka membuat masalah untukku. Tentu. Paman Xavier, aku akan mentraktirmu makan besok. Aku akan meminta ayahku untuk datang juga. Kata Kalista. Oke, terserah kamu. Kata Quintus. Kemudian, dia berbalik dan berjalan masuk. Dia harus mempersiapkan acara ini. Kalista menatap Gracia dengan ganas. Kemudian, dia perlahan meletakkan botol anggur di atas meja. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Gracia lagi. Gracia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjongkok dan ingin membantu Susan untuk bangun. Susan akan pingsan jika Kalista terus memukulinya tanpa ampun. Apakah kamu akan pergi sekarang? Yah, bukankah kamu harus mendapatkan izin dariku terlebih dahulu? Kata Kalista. Kemudian, dia menendang Susan lagi. Gracia memandang Susan, yang mencoba mengatakan sesuatu, pukul ini sialan. Baiklah aku tidak peduli lagi. Kata Gracia dengan marah. Dia meraih botol anggur di atas meja dan mengayunkannya ke Kalista.